Mbak Laila ini dulu reinkarnasinya, mohon maaf, tidak semua yang dilahirkan kembali dalam wujud manusia. Bisa kita besok dilahirkan kembali dalam wujud tumbuhan, bisa kita dilahirkan kembali dalam wujud binatang. Kalau Laila apa nih dulu? Tumbuhan. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiarjo di podcast saya Berbagi Cerita, tempat saya berbagi cerita dengan tamu-tamu menarik saya. Kali ini tidak hanya dengan seorang tamu, tapi saya menghadirkan seorang anak muda yang mewakili generasinya berdiskusi tentang kehidupan. Tapi sebentar, kita kenalan dulu sama tamu kita, Mbak Laila. Halo Mbak. Dan tak lupa seorang kekasih hati saya, Tigor Otadang. Halo semua, apa kabar? Apa kabar Mas Tigor? Sehat, semoga semua sehat dan Jangan bahagia. deg-degan ya. Baru pertama kali soalnya Bu. Oh, pertama kali? Bukan ini yang kesekian kali. Kita ngobrol-ngobrol aja Mbak, santai-santai, berbagi cerita. Mbak Laila, kalau nanya umur kalau cewek nggak boleh ya Mbak ya? Dilarang ya Mbak? Iya, dilarang banget. Yang pasti Mbak Laila masih di bawah 30 tahun masih. Betul ya Mbak? Oke. Mbak Laila, kan hari-hari ini Mbak Laila bekerja, memutuskan menjadi wanita karir. Apa yang membuat Mbak Laila ingin bekerja? Untuk saya sendiri sih sebagai wanita ya di umur muda saya mau ngasih isi luang waktu aja sih Bu. Mumpung masih muda dan mau cari pengalaman lagi. Mengisi masa muda dengan mencari pengalaman hidup. Kalau sebagian perempuan kan memutuskan untuk enggak lah, aku di rumah aja menunggu sang pujaan hati meminangku gitu. Betul ya Mas Igor ya? Iya. Tapi ini luar biasa loh Mas Igor, bekerja mencari pengalaman. Pernah nggak sih terhuyung-huyung menghadapi hidup? Untuk saat ini sih belum Bu. Belum ya? Karena tidak berkeluarga, tidak punya target, asik-asik aja ya. Pandemi tidak masalah? Tidak masalah. Tidak masalah, wow. Padahal Mbak Laila tahu bahwa di luar sana banyak orang karena pandemi sampai nggak punya harapan untuk hidup ya Mas Igor ya, nggak punya semangat Mbak. Begitu mengerikan pandemi, dikurung nggak bisa apa-apa, bahkan ada yang dikurung dengan dikeluarkan pekerjaan Mbak. Aduh, kita bayangkan ada anak, ada keharusan yang harus diselesaikan. Betul ya Mas Igor ya? Benar. Dan tahun-tahun pandemi itu kita sudah lewati bersama-sama. Apa selanjutnya menurut Mas Tigor? Pembedahan. Pembedahan. Mbak Laila namanya Laila siapa? Laila Tulkasan. Laila Tulkasan. Nah, Laila itu malau. Kita berharap setiap pemberian nama pasti tujuannya yang terbaik. Cuma energinya Mbak Laila ini saya lihat, saya rasakan sedihnya luar biasa. Tadi sempat ditanya, tidak ada beban gitu ya. Setiap manusia pasti ada beban. Tapi di sini aku lihat ada masa lalu yang belum terselesaikan, ada rasa takut, kecil. Bahkan Mbak Laila pun hari ini duduk di sini pun mungkin kita tahunya kerja, tapi di situ ada perjuangan yang orang lain tidak ngerti. Itu terasa sekali. Cuma saya berpesan kepada siapapun, tidak Mbak Laila saja, mungkin semua sahabat-sahabat di sana, jangan pernah kita merasakan titik puas. Hari ini mungkin Mbak Laila merasakan saya hanya karyawan di sini, tapi saya yakin suatu saat Mbak Laila menjadi pemimpin di dalam perusahaannya Mbak Laila sendiri. Ini saya hanya merasakan saja. Kita nggak ngerti karena apa? Manusia berproses. Hari ini siapapun
pastilah yang pernah ngalami yang namanya hujatan gitu. Dihujat, di stempel. Apa arti stempel? Stempel ini kamu nggak akan pernah bisa kok. Kamu nggak akan pernah bisa seperti dia. Bisamu seperti ini ya mentok. Ini stempel hidup. Maka saya berpesan kepada siapapun, jangan pernah memberi stempel hidup kepada manusia apapun. Belum tentu loh kalau Tuhan membalikan semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini hanyalah karyawan. Besok kita tidak tahu. Apakah Mbak Laila akan mendirikan perusahaan dan sebagai pemimpin di perusahaan sendiri? Ya, sekarang dengan terbukanya media dengan kreativitas bisa merubah keadaan ya Mas Tigor ya. Nggak boleh di underestimate orang terus jadi down, terus tidak mau membuat dirinya makin baik ya, malah dipenuhi dengan amarah, dendam, tidak ada yang positif. Boleh nggak menyinggol sedikit? Apa yang dicita-citakan Mbak Laila? Kalau saya sendiri sih untuk hidup saya ya Mas, pengen punya usaha sendiri. Amin. Apa? Coba. Belum tahu kalau ini. Belum tahu. Belum ada kodenya juga. Seseorang pasti mencari jati dirinya, tapi seseorang ini akan kesulitan yang namanya menemui guru sejati. Banyak kok di luar sana yang mencari tahu siapa tuh guru sejatiku. Sebenarnya guru sejati itu ada di dalam sini. Gurumu ya hatimu, gurumu ya pikiranmu. Apa yang menghambat kehidupanmu? Dirimu sendiri. Apa yang mempermulus jalanmu? Tuhan. Yang melakukan Mbak Laila. Tinggal Mbak Laila mau enggak? Tinggal kita mau enggak? Semua orang terproses. Semua orang akan berbentuk. Tergantung bentuknya menjadi apa. Kalau pengen jadi emas, kita harus sadar. Bibit emas dari mana? Dari lembah, dari sungai, disuling, dibentuk hingga menjadi perhiasan, ditata dengan berlian. Harganya mahal enggak? Bahwa orang hidup itu butuh yang namanya tempaan. Orang yang kuat, orang yang disindir, orang yang diuji dalam lingkungannya, tetapi dia masih bisa berdiri di situ, masih berani ada di situ, berarti mereka adalah orang yang kuat. Misal Mbak Laila bekerja di salah satu tempat, diuji dengan ketidaknyamanan, misal pemimpinnya kurang enak lah, supervisornya kurang enak lah, membuat hati Mbak terluka lah, tapi Mbak Laila masih mau stay di situ, berarti Mbak Laila ini orang yang kuat. Amin. Setidaknya tekun ya. Saya sering menemui kasus seperti ini, Mas Tigor, saya pengen bekerja tapi lingkungan kerjaku tidak nyaman. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Aku sakit hati, tapi tanpa mereka sadari, dengan sakit hatinya, kualitas hidupnya tambah lebih terbentuk. Orang yang tidak pernah memiliki rasa sakit hati, dia monoton, itu aja. Pernah nggak tersinggung di dalam pekerjaan? Pernah, cuman ya dalam. Pernah nggak kecewa di dalam pekerjaan? Tapi ada dua, kalau kecewa ini kamu bikin minus, kehidupanmu mundur. Kalau Mbak Laila ini menganggapnya hal-hal di sekitarnya ini positif, sebagai pemacu hidupnya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Tidak ada cerita kehidupan manusia mulus, itu tidak ada. Bu Dewi pun juga seperti itu. Mungkin orang lain menilai, oh Bu Dewi jabatan tinggi, harta banyak dan sebagainya. Itu nilai manusia. Bagaimana mereka menyadari tentang proses hidupnya seperti apa. Nah, proses ini tidak pandang yang namanya umur. Kita tidak bisa memaksakan. Mbak Laila sekarang umurnya berapa? 21. Mbak Laila tak suruh, Mbak Laila kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, demi apa yang saya inginkan. Tapi kalau Mbak Laila nggak siap, bisa nggak terjadi apa yang saya mau? Malah terbeban nih Mas. Malah terbeban. Tapi kalau Mbak Laila menjadikan beban ini sebagai acuan cambukannya Mbak Laila, misal Mbak Laila sekarang di sini sebagai kasir, satu contoh. Mbak Laila coba bisnis baru lah, yang namanya ini kucrut ini. Mbak Laila takut, nggak mau Mas Tigor, takut resiko. Tapi kalau Mbak Laila mau, aku pengen jual online nih, aku pengen jual makanan nih sambil aku sampingan. Ternyata makanan Mbak Laila di sana diterima orang. Misal Mbak Laila membuat produk yang namanya cendol. Hanya cendol. Kalau cendol ini kita masukkan ke dalam plastik, orang mau membeli plastik biasa, dibeli orang berapa? 5.000.
Tapi kalau cendol ini kita bentuk, kasih susu, kasih cita rasa, kasih varian, kasih kemasan, kasih label, dijual 15.000 laku enggak? Laris. Bahwa apa? Cendol ini kayak manusia ini. Manusia diciptakan dari tinggal inovasinya seperti apa, bumbunya seperti apa. Mbak Laila pengen membumbui Mbak Laila ini seperti apa. Mami Dewi pengen membumbui Mami Dewi ini seperti apa. Saya sendiri pun pengen membumbui diri saya seperti apa. Kalau kita monoton flat, ya sudah. Karena apa? Kita sebagai manusia harus menjadi penentu di dalam diri kita. Apa yang harus kita tentukan? Bahwa manusia harus mempunyai yang namanya label. Siapa Mbak Laila? Siapa Mbak Dewi? Siapa saya? Kameramen pun, fotografer pun harus punya label. Jasanya sama, fotografer. Kenapa harganya berbeda? Satu, dia harus mempunyai yang namanya label. Kalau sudah punya label, dipecah lagi ke bawah yang namanya karya. Suatu contoh, misalnya Mas A, Mas B, Mas C ikut bekerja di salah satu fotografer yang namanya ABC. ABC ini punya label yang mempekerjakan mereka, tapi masyarakat mengenalnya hasil produk foto itu adalah ABC. Nyata yang mengerjakan bukan ABC. Karena apa? Paling dibutuhkan di dunia ini, di dalam tubuh kita adalah label. Kita manusia harus punya label. Siapa Bu Dewi, siapa Mbak Laila. Kalau sudah tahu siapa, harus tahu apa yang kita lakuin. Mas Igor, untuk mengetahui jati diri orang, apalagi dengan usia seperti Laila, kan butuh sebuah pengenalan diri yang cukup panjang. Maka kan ada istilah who am I? Iya. Siapa saya? Kan ada yang berkata bahwa raga kita ini kan sebuah casing. Iya. Yang bisa hari ini casing kita begini, besok begitu, tapi di dalamnya itu sama. Iya. Bagaimana pandangan Mas Igor mengenai sebuah reinkarnasi? Reinkarnasi itu saya meyakini. Walaupun beberapa orang ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan Kalau beberapa agama tidak meyakini. iya, tapi di tertentu memang ada. Kalau saya lihat Mbak Laila ini dulu reinkarnasinya, mohon maaf, tidak semua yang dilahirkan kembali dalam wujud manusia. Bisa kita besok dilahirkan kembali dalam wujud tumbuhan, bisa kita dilahirkan kembali dalam wujud binatang. Kalau Laila apa nih dulu? Tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Waduh. Ini perumpamaan, sanepan. Mbak Laila ini ibarat ya. Kita mau ngomong tentang ibarat tumbuhan ini. Mbak Laila ini kelapa, pohon kelapa. Makanya kamu tinggi lah. Kelapa, daunnya berfungsi, buahnya berfungsi, batangnya berfungsi. Tapi di dalam jati diri Mbak Laila ragu dengan kondisinya. Itu yang saya garis bawahi. Mbak Laila bisa, Mbak Laila ini mau bekerja dimanapun bisa. Mau di resto bisa, akuntansi bisa. Karena apa? Mbak Laila ini ibarat kelapa yang bisa ditaruh di mana saja dan bermanfaat buat siapa saja. Cuma Mbak Laila ini kadang ragu dengan rasa mindernya. Saya harus garis bawahi, penghancur utama adalah rasa mindernya. Kalau Tidak percaya diri. percaya diri. Terus gini, jati diri manusia dicari di mana? Mudah. Ketika panjenengan semua berada di lokasi yang jenengan tidak nyaman, Teruslah. disitulah akan terbuka siapakah panjenengan. Saya sering ngetes orang seperti itu. Saya kenal dengan seseorang, saya berikan sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman. Kalau dia tetap standby di sekitar saya, tetap stay di sekitar saya dengan kekuatan, berarti dia adalah orang yang kuat. Dan saya jarang menemui orang seperti ini. Orang Zaman kuat. yang sekarang ya. Ya, penguat apa? Apa yang bikin mereka kuat? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengarkan? Tanpa mereka mau berucap. Nah, zaman sekarang itu zamannya ngeri. Orang lihat sedikit nyembur. Mosok iki ini, masa seperti itu, masa seperti ini. Orang mendengar sedikit, masa seperti ini, masa seperti itu. Orang kuat
Itu orang yang melihat hal yang menyakitkan pun, mendengarkan kata-kata yang bikin menyakitkan pun, tapi dia diam. Itu berarti orang kuat. Dan orang kuat ini tidak bisa ditentukan umur berapa. Apakah dia seorang remaja, orang tua, anak-anak, kita tidak ngerti. Karena umur bukan menjamin mengetahui bibit ini apakah kuat atau tidak. Karena apa yang nyeleksi ini awam. Itu terjadi di sekitar kita. Mungkin Bu Dewi pernah ngetes orang ini kuat nggak? Standby di sekitar saya. Kalau orangnya orang sembrono, dia mental dengan sendirinya. Kita pakai istilahnya seleksi alam. Seleksi alam. Tapi kalau orang ini dites, dikasih hal yang membuat dia tidak nyaman, membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa, capek, tapi dia masih standby di sekitar kita. Oh, berarti jaga orang itu. Itulah yang dinamakan kesetiaan. Jarang orang cari kesetiaan itu sulit. Setahu mereka orang setia. Aku setia kok karo awakmu. Lesannya, prakteknya nol di situ. Mas Igor, berbicara tadi mengenai kesetiaan, ujian, dan kekuatan mental. Iya. Ketika seorang diuji dengan sesuatu yang pahit atau mengecewakan, tetap stay nggak gitu Iya. ya. Saya itu lagi menjalani sebuah pembelajaran. Apakah perjumpaan dengan seseorang itu bisa menjadi sebuah napak tilas dari kehidupan yang lampau? Bisa. Bisa terjadi. Kenapa? Kok bisa? Misal, Bunda Dewi karakternya mungkin seperti ini ya, dingin, kadang senyum, bisa berbaur dengan siapapun. Ini karakter orang. Tiba-tiba Bunda Dewi ketemu dengan orang yang bikin moodnya berantakan banget. Apa yang Bunda Dewi lakukan? Diam, ngalih, tetap nguat-nguat. Kalau saya sudah terhempas oleh banyak kehidupan, ya yang ada paling tersenyum, diam. Kalau saya masih punya pilihan ya saya ngalih, pindah gitu. Nah, Tetapi seringkali kan karena kita sudah dewasa ya paling tersenyum atau tetap di tempat. nah, senyumnya, ini kalau diringkes menjadi salah satu kalimat, namanya kontrol, di mana seseorang harus bisa mengontrol. Seseorang yang mungkin ya di kehidupan lampau ketika reinkarnasi dia jahat banget. Belum tentu ketika dia dilahirkan dia menjadi orang jahat. Karena apa? Fungsinya reinkarnasi ini apa toh? Menata ulang Yang belum selesai. yang belum selesai. Kalau saya reinkarnasinya apa Mas Indra? Saya ingin seperti Laila ya. Bunda Dewi ini mohon maaf, kalau saya melihat masa lampau, kita lepas dari pendapat seseorang karena seseorang berbeda, terserah berpendapat. Iya betul. Bunda Dewi ini masa lampau ini dari beberapa satuan-satuan ras. Berarti kan keturunan. Cuman saya takut menyinggung pendengar nanti. Bunda Dewi ini anak kecil yang bisa berjuang sendiri sejak kecil. Wah, Kalau di Cina itu saya menggambarkan Naca. Wow, tapi saya nggak cekatan seperti Naca, lari sana lari sini. Gara-gara apa? Circle-nya. Kayak ikan ini kalau ditaruh di tempat sempit, dia cuma kelihatannya seperti biasa. Begitu ditaruh di kolam yang luas, dia cepet. Apa yang mempengaruhi? Coba. Ruang. Lingkungan. Kesempatan. Waktu untuk apa? Untuk melakukan. Mbak Lela ini kalau duduk di sini, mikro ekspresinya, tata duduknya itu halus, lembut. Tapi di dalam tubuhnya ada sosok temperamen besar. Mbak Lela ini jarang marah. Sekali marah habis. Jangan habiskan minuman. Sekali marah habis. Dari mikro ekspresi, dari cara ketika saya berbicara dan Mbak Lela menyampaikan, tuh
Kita dilahirkan seperti apa? Penataan yang belum selesai, karena ada sesuatu masa yang belum kita selesaikan. Misal, ada seseorang yang dilahirkan uripe men dihapusi wong tok, hidupnya terlalu dibohongin terus. Ada ya Mas? Ada, mungkin dulunya dia memperlakukan orang seperti itu. Membohongi orang. Karma itu ada. Hukum dunia yang tidak bisa ditambah dan dikurang, hukum alam. Mau teriak sekencang apa, kalau diciptakan sebagai wanita tegar, kamu akan jadi wanita tegar. Kayak apa yang saya pakai. Kita tidak ada putih terus, kita tidak ada hitam terus. Di mana hitam dan putih ini dia berbau di sini. Jadinya apa? Abu-abu. Sebaik-baiknya orang, segi negatifnya mesti ada. Sejahat-jahatnya orang, segi positifnya mesti ada. Suatu contoh, seorang penjahat tiap hari nyopet, tiap hari jahatin orang. Suatu ketika dia duduk melihat ibu-ibu yang jalan, dia merasa iba kasihan. Ditanya, "Bu, kenapa?" "Oh, haus ya, Bu." Dikasihlah minum. Seseorang itu tidak bisa dijudge dengan apa yang mereka lakukan saat itu juga. Sama halnya orang yang kelihatannya baik, hidupnya ya baik lah gitu, segi minusnya juga ada. Sisi usilnya. Iya, entah dia nyakitin hati orang, kita kan nggak ngerti. Makanya yang di dalam hidup dunia ini sisinya kayak selendang saya ini. Kalau tadi Mas Tigor kan bilang hitam, putih. Terus di situ ada unsur abu-abu. Bagaimana tuh Mas? Abu-abu itu orang yang belum bisa menentukan siapakah dia. Aku ki wong apik, tapi bekerja di circle penjahat. Apakah ada di dunia ini? Ada. Yang kelihatannya baik, memakan uang rakyat, kelihatannya tampangnya aman-aman saja, penampilannya aman-aman saja, dia tega kok. Seperti yang beberapa sudah terungkap. Orang jahat tidak genah apapun, di suatu saat dia bekerja, dia bisa ngajenin orang. Iya. Dia punya unggah-ungguh. Itu orang yang abu-abu. Tapi tetap mempunyai unsur dominan. Apakah dominan hitam, apa dominan putih? Apa toh yang diciptakan Tuhan? Tuhan ini menciptakan cuma dua. Daratan, lautan. Oke. Laki-laki, perempuan. Pagi, siang, malam. Apa yang kita cari? Yang lainnya itu hanya kembangannya abu-abu. Dominannya apa sebagai manusia itu? Saya tidak mengatakan orang ini baik, saya tidak mengatakan orang ini buruk. Tapi yang saya garis di sini, tepat dan tidak tepat cara dia berbuat. Gitu. Dan tidak munafik, siapapun, entah saya pribadi, selalu beranggapan bahwa tubuh ini baik. Walaupun di depan orang lain belum tentu itu terbaik. Nggak munafik. Aku ki wong apik. Siapapun mesti tertanam di situ. Tapi ada segi yang dimana kurang baik, kurang tepat di hati seseorang. Entah nyakitin hatinya, entah kita egois. Kalau jenengan semua mengatakan saya di sini, saya didatangkan sebagai narasumber. Kalau jenengan bertanya, apakah saya orangnya ego? Saya orang egois. Saya orang marah. Saya orang pemarah. Saya pemarah. Saya orang yang mentingin diri sendiri. Saya mentingin diri sendiri. Apakah saya pernah menekan orang lain? Pernah. Apakah saya pernah mengecewakan orang lain? Berkali-kali. Tapi di sini aku belajar. Tidak selamanya aku seperti ini terus. Berarti setiap manusia butuh yang namanya satu, bangkitan dari keterpurukan. Jiwanya mungkin yang terpuruk, mungkin tubuhnya yang terpuruk. Respon ya Mas. Respon yang baik ya. Iya. Untuk dia bangkit atau berubah pilihannya untuk berubah lebih tepat. Tadi Mas Tigor punya dua lah, tepat atau kurang tepat. Tidak ada yang baik dan benar. Atau buruk. Semangat. Mas Tigor, tapi apa ya, di tengah pandemi, di tengah himpitan hidup yang susah,
kita lihat anak-anak muda ini berjuang hidup, terkadang mereka ini tidak ada arahan, ya. Mereka belum matang dalam kedalaman dirinya, jadi mereka mengalir. Kan ada istilah ngeflow way, Iya. istilah anak muda ya, Tapi gini, ketika tidak ada arahan, ketika kita merasa ngeflow aja, kebanyakan 99 orang kalau sudah mendapat arahan, kadang yang terjadi malah salah paham. Kenapa saya ngomong gini? Saya pernah melakukan itu. Misal, Bu Dewi, saya ingin Bu Dewi ini bisa membuat minuman. Bu Dewi harus bisa membuat minuman. Tapi Bu Dewi itu salah paham. Kenapa aku harus buat minuman? Aku kan nyuruh orang aja bisa. Suatu saat Bu Dewi di rumah haus, tidak ada siapapun. Oh iya ya, Tigor kemarin bilang, aku harus bisa nih buat minuman. Yang awalnya salah paham menjadi sesuatu yang digunakan. Bukannya tidak ada arahan. Kadang arahan antara arahan sama salah paham ini lebih banyak salah pahamnya. ya karena anak-anak muda itu kan idealis kayak Laila. Apalah, saya ingin mempunyai perusahaan Iya, mainan anak, gitu. iya, Padahal Mbak Laila belum punya pengalaman, pokoknya asal wani baik gitu. Itu juga kurang tepat, Iya. Mas Igor. Apalagi di zaman seperti ini. Kembali lagi Mas Igor bilang, ketika kita memulai langkah pertama itulah yang paling sulit. Iya. Bukan 1000 langkah berikutnya, tapi satu langkah di depan itu ya Mas iya. Igor. Ibarat Mbak Laila mau masak tapi tidak ada bahan. Apa yang dimasak? Nggak ngerti. Tuh loh. Kita ada lagi lah yang ditanyakan? Jodoh. Ngomongin jodoh. Jangan ditanyakan. Setiap orang pasti ada di masa mencari itu. Cuma saya berpesan kepada Mbak Laila, pelajari orang yang berada di dalam lingkungan. Karena kalau sudah digariskan tujuannya untuk mencari pasangan, Mbak Laila harus paham pasangan yang bisa memahami. Itu yang paling penting. Banyak kok mereka di sana yang saling mencintai, tetapi mereka tidak paham satu sama lain. Banyak. Akhirnya apa? Di pertengahan cerai, saling nyalain. Aku dulu kalau nggak nikah sama kamu, aku nggak mungkin dikepung, hancur. Karena apa? Mereka tidak saling memahami. Tidak saling mengenal. Iya, makanya buat semuanya, buat kita sendiri, pahami dulu. Seseorang harus pinter mentas dari circle yang kurang tepat. Kalau pengen kamu menjadi leci, ya toh? Kalau pengen kamu merasakan manisnya leci, beradalah di kebun yang ditumbuhi leci. Kalau sampean pengen merasakan manisnya mangga, beradalah di kebun yang ditumbuhi mangga. Kalau hidupmu pengen menjadi orang sukses, mau ndak mau mentas, masuklah ke circle orang sukses. Kalau dirimu pengen menjadi seperti itu aja sampai kapanpun, ya sudah, stuck di situ. Satu langkah itu. Oke, Satu langkah awal ya Mas. satu langkah, itu yang paling mudah. Berani. Hilangkan rasa minder, hilangkan rasa takut. Dulu saya ketemu Bu Dewi, kalau saya minder aku nggak akan kenal. Jujur saya minder teh iki wong iki, waduh, orang berpejabat ini, wong sugih iki. Aku minder, waduh aku gak iso nyapa-apa. Tapi aku harus merubah. Oh ya, di dalam otakku, aku harus bisa seperti mereka. Nah, kita berbaur. Seperti tadi kita sebelum syuting kita ngobrol dengan beberapa orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang lumayan. Kalau saya tidak bisa ngomong diriku, ya sudah, aku nggak mau di situ. Berhubung saya nekat, oke aku duduk. Akhirnya saya tahu ilmunya mereka. Bagaimana si A memimpin perusahaan, bagaimana si B membentuk perusahaan. Oh ternyata orang-orang sukses itu luar biasa. Apa prosesnya? Kalau kita santai, kita nggak akan pernah bisa. Misal Mbak Lela punya beras ketan. Mbak Lela ingin masak apa? Jajanan pasar. Apa? Lemper ya. Lemper. Nah,
Oke lah, ketan. Lemper. Sudah? Oke. Puas? Oke. Ya, kalau saya punya beras ketan, ketan ini akan saya bikin, akan saya rebus. Kalau ketan saya rebus ini saya jual tidak laku, saya kasih ragi, saya bikin tape. Kalau tape ini laku, alhamdulillah. Kalau tape ini beberapa hari nggak laku, tumbuhlah yang namanya badek. Kalau orang Jawa badek itu air yang berasal dari tape. Tadi Mbak Laila pengennya menjadi beras ketan membuat lemper. Selesai kan di situ masalahnya. Saya punya beras ketan, saya masak, saya jadikan ketan. Saya kasih ayam jadi lemper, saya kasih gula jadi ketan manis. Kalau saya jual tidak habis, saya kasih ragi. Akhirnya apa? Ketan yang tidak habis tadi bisa jadi tape. Hari ini saya jual tape. Besok tapeku ada yang sisa, oh saya diamkan. Tape itu keluar badek, kalau orang Jawa, air yang berasal dari fermentasinya tape. Badek saya tidak laku. Saya diamkan, besok jadi arak. Berarti apa? Kalau Mbak Laila tadi selangkah maju hanya 2, tapi prinsip saya dari ketan menjadi beras ke makanan pasar, ke tape, ke badek, ke arak. 5. Apa perbedaannya? Barangnya sama, beras ketan. Yang membedakan apa? Inovatif. Inovasinya bahwa iya, seorang hidup butuh yang namanya inovatif, inovasi. Mungkin mas-mas kamera, mas-mas fotografer, persaingan bisnis kan terus-terusan. Hari ini musimnya kamera oprek, kita oprek kamera kita. Besok kita temanya vintage. Gitu. Besok ada orang wedding lagi, temanya ganti. Kita ngikutin tema. Selesai. Kamera sudah dioprek, hancur di situ. Tidak akan bisa dibikin normal lagi. Tapi kalau kita menyiapkan menu, misal fotografer CB gitu, dia vintage bisa, natural bisa, sinematik bisa. Orang datang ke fotografer B, pengennya apa? Sinematik. Oke, saya bisa. Pengennya apa? Natural. Oke, saya bisa. Pengennya apa? Biasa. Oke, saya bisa. Coba yang kamera sudah dioprek. Mas, saya mau sinematik, wah nggak bisa, kameranya sudah dioprek. Intinya apa? Jangan merusak namanya jati diri panjenengan. Apa yang jenengan sukai belum tentu mereka suka. Apa yang mereka sukai menjadi pertimbangan panjenengan. Itu yang akan menjadikan bahwa bisnis seseorang, karya seseorang bisa diterima di mana saja. Seperti orang yang fleksibel ya Mas, Fleksibel. masuk gelas jadi gelas, Iya. masuk botol jadi botol, tetapi intinya dia paham bahwa aslinya, karakter aslinya dia adalah air ya Mas ya. Iya. Dan jangan pernah takut, jangan pernah mentas dari suasana yang membuat kamu tidak nyaman. Tetap di situ. Belajar, ikuti, lakukan. Jangan lari Terima. dari kenyataan Mbak. Terima. Teruslah setia pada takdirmu. Tapi saya menggarisbawahi bahwa semua manusia ini diciptakan untuk bahagia. Tinggal waktunya. Kapan kita bahagia? Semua orang pasti berdoa. Bukannya Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Kadang Tuhan ini, oke lah, aku biarin dulu ini. Miss Dewi pengennya seperti apa, Mbak Laila pengennya seperti apa. Kalau sudah merasa kepepet, tangan Tuhan ini bekerja. Wah, luar biasa. Kita episode berikutnya tuh bagus tuh Mas tadi yang terlempar dari Terlempar kata-kata itu. Mas Tigor, doa yang tertunda. Iya, luar itu. biasa. Mungkin dari pendengar yang lagi ini sedang berdoa, mungkin berdoa agar segera dapat jodoh, segera mendapatkan keturunan, segera mendapatkan pekerjaan. Saya yakin doa jenengan ini akan dijawab Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kalian doakan. Amin. Karena ada tertulis sesuatu yang tidak pernah saya perkirakan, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Amin. Mas Tigor, Mbak Iya. Laila, terima kasih. Waktu juga yang tidak boleh diteruskan karena kameramen sudah begini-begini. Begini. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Bagi teman-teman
berbagi cerita. Siapapun yang melihat ingin menjadi seperti Mbak Laila, boleh tuh komen-komen di bawah, tulis nomor telepon, nanti biar admin menghubungi, duduk bersama kita bertiga, berbagi cerita tempat saya menemui tamu-tamu spesial saya. Sekali lagi, saya Dewi Susilo Budiarjo. Saya Tiko Rotadan. Saya Laila Purkasana. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Dadah!